Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perilaku menyimpang anak dan perempuan yang seringkali menjadi korban. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu paham apakah itu perilaku menyimpang? Nah, saya akan menjelaskannya. Perilaku menyimpang yang juga dikenal dengan penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keasusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan, secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun demikian, di tengah kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Terdapat beberapa macam penyimpangan tingkah laku di dalam lingkungan. Yang pertama adalah individu dengan tingkah laku yang menjadi masalah, merugikan bagi orang lain, tetapi tidak merugikan dirinya sendiri. Kasus seperti ini hanya merugikan sebelah pihak saja. Dirinya, seorang pelaku, merasa diuntungkan, sedangkan orang lain tidak. Yang kedua adalah individu dengan tingkah laku yang menjadi masalah, merugikan bagi diri sendiri, tetapi tidak merugikan orang lain. Sikap ini berdampak hanya pada pelaku saja, dan orang lain tidak merasakan dampak apapun. Yang ketiga yaitu individu dengan tingkah laku yang menjadi masalah bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Maka, tingkah laku yang dilakukannya telah merugikan semua orang, baik pelaku ataupun korban. Nah, untuk penyebab terjadinya perilaku menyimpang, menurut Wellness dalam bukunya Punishment and Reformation, sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor subjektif. Faktor subjektif merupakan faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri, sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada faktor objektif, adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, ataupun yaitu lingkungannya. Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu dibedakan berdasarkan sifat yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah penyimpangan yang bersifat positif, yaitu penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Nah, penyimpangan seperti ini biasanya diterima di masyarakat karena sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Nah, untuk berikutnya ada penyimpangan yang bersifat negatif. Penyimpangan yang bersifat negatif ini adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal-hal yang buruk. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif yang pertama yaitu ada penyimpangan primer atau biasa disebut primary deviation, yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang. Sedangkan penyimpangan sekunder atau secondary deviation adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah, serta mengganggu orang lain. Misalnya, orang yang terbiasa minum minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk, hal itu bisa mengakibatkan hal buruk terjadi pada orang lain. Nah, berikutnya ada penyimpangan tingkah laku, lingkungan sosio-kultural. Yang pertama adalah penyimpangan individual. Penyimpangan individual ini berasal dari gejala personal, pribadi atau individual, bersifat simptomatik yang disebabkan oleh konflik dari dalam diri maupun luar diri individu. Yang kedua ada penyimpangan situasional, disebabkan oleh pengaruh macam-macam kekuatan situasional atau sosial di luar individu,
Situasi yang ada memberikan pengaruh yang memaksa sehingga individu terpaksa melanggar peraturan dan norma atau hukum yang ada. Nah, yang ketiga, ada penyimpangan sistematis, suatu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan, nilai yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Segala pikiran dan perilaku yang menyimpang dirasionalisasikan oleh anggota kelompok dengan pola menyimpang tersebut. Nah, ada pun contoh dari perilaku menyimpang yang beredar di masyarakat yang kerap kali terganggu dengan adanya perilaku tersebut. Nah, berikut tayangannya. Ini sepasang suami istri di Tasikmalaya, Jawa Barat diduga mempertontonkan hubungan intim kepada sejumlah anak secara langsung di kamar rumah pelaku. Ini sangat tidak patut untuk dicontoh. Ya, untuk melihat aksi ini anak-anak diminta untuk membayar sekitar Rp10.000 atau menyerahkan kopi, rokok, serta mie instan. Selegram tipu ratusan korban dengan modus arisan dan investasi bodong, dan petugas kepolisian sektor Jatinegara bekuk pelaku tawuran yang tewaskan satu korban. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Ya, pemirsa, diduga akan tawuran puluhan pelajar SMK di Sukabumi, Jawa Barat diamankan petugas ke kantor polisi. Para pelajar ini berkonvoi menggunakan sepeda motor, diduga akan melakukan penyerangan ke sekolah lain. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.